warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Angga Suswilawati, nomor 14 dari kelas 9E. Saya di sini akan menjelaskan PowerPoint bab 6, yaitu bela negara dalam konteks NKRI. 1. Pengertian usaha bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Yang kedua adalah landasan hukum bela negara. Landasan hukum bela negara terdiri dari 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berisi 1. Pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang keempat, yaitu Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang kelima, Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang keenam, Pasal 30 ayat 5 yang berbunyi, Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Landasan hukum bela negara yang kedua, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya, pada ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, 3. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan 4. Pengabdian sesuai dengan profesi. Ketiga adalah bentuk-bentuk upaya bela negara. Bentuk-bentuk upaya bela negara terdiri dari 1. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bentuk usaha pembelaan negara yang pertama adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Anda pasti sudah sangat akrab dengan pendidikan yang satu ini. Bagaimana tidak, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini, atau yang disingkat dengan PPKN, ini merupakan mata kuliah yang setia menemani Anda semua dari zaman SD hingga zaman SMA, dan masih bertahan hingga saat ini. Apabila diteliti, mungkin mata pelajaran PPKN ini merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat membosankan, karena Anda dituntut untuk menghafal, dan menghafal. Berbeda dengan pelajaran yang lain, memiliki kelas praktek ataupun menuntut kemampuan pemahaman. Namun demikian, ternyata mata pelajaran PPKN ini menyimpan rahasia.
Rahasia dari pelajaran PPKN ini adalah bahwa mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang merupakan salah satu usaha negara dalam membina warganya agar lebih mencintai, menghargai, dan tentu saja merupakan usaha agar warganya mampu menunjukkan sikap pembelaan negara. Komponen dan juga materi pelajaran PPKN ini berisi mengenai dasar-dasar negara Indonesia, seperti fungsi Pancasila dan juga peraturan perundang-undangan. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari hubungan antara mata pelajaran PPKN dengan pembelaan negara, yaitu 1. Ketika seseorang mampu mengenal struktur negaranya, maka mereka akan mengenal negaranya lebih baik lagi. 2. Dengan mengenal dasar-dasar falsafah pendirian dan pelaksanaan pemerintahan negara Republik Indonesia, maka hal ini akan membuat mereka menjadi lebih cinta dengan negara Indonesia. Yang ketiga, hal ini akan menimbulkan rasa kecintaan terhadap negara yang tinggi, yang akan membuat warga negara mau secara sukarela melakukan tindakan pembelaan terhadap negara. 2. Wajib militer. Wajib militer pada era Perang Dunia merupakan salah satu hal yang dipaksakan untuk meningkatkan rasa kepedulian dan kecintaan terhadap negara. Wajib militer mengharuskan masyarakat dan warga negara mengikuti pelatihan militer, sehingga dengan pelatihan militer ini, masyarakat bisa turut melakukan pembelaan terhadap negara dengan membawa senjata. Saat ini, wajib militer memang sudah tidak digalakkan lagi. Namun demikian, wacana mengenai bela negara masih terus bergulir. Hal ini pada dasarnya akan membantu tiap masyarakat agar menjadi lebih memiliki kepedulian terhadap negaranya dan mau melakukan pembelaan terhadap negara karena kecintaannya. 3. Pengabdian sebagai anggota TNI. Salah satu cara paling mudah untuk melakukan upaya-upaya dalam pembelaan negara adalah bergabung ke dalam anggota TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Bergabung dengan anggota TNI berarti secara sukarela ataupun tidak, Anda akan dituntut untuk mencintai Indonesia dan mau berjuang serta berkorban hingga titik darah penghabisan untuk membela negara ini. Hal ini merupakan salah satu cara melakukan pembelaan terhadap negara yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang, di mana mereka mendaftarkan diri sebagai anggota TNI, baik anggota TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, ataupun Angkatan Udara. Dengan bergabung dengan Satuan Tentara Nasional Indonesia, maka banyak manfaat yang akan diperoleh, seperti 1. Pembelaan terhadap negara secara real dengan mengangkat senjata. 2. Menjadi lebih cinta dan juga peduli terhadap negara. 3. Mampu berkomitmen dalam membela negara. 4. Selain mengabdi kepada negara, anggota juga turut mengabdi dan mengayomi masyarakat, sehingga dapat menciptakan rasa aman dari serangan-serangan musuh. 4. Pengabdian profesi. Pengabdian berikutnya yang merupakan salah satu upaya-upaya dalam pembelaan negara adalah pengabdian profesi. Pengabdian profesi merupakan bentuk atau upaya dalam mengabdikan diri terhadap pembelaan negara melalui profesi-profesi tertentu. Profesi-profesi yang berkaitan erat dengan pembelaan negara kebanyakan merupakan profesi yang bukan merupakan profesi sebagai tentara, namun tetap membela negara dalam garis depan. Berikut ini adalah beberapa contoh pengabdian profesi sebagai upaya dalam melakukan pembelaan terhadap negara. 1. Satuan Kepolisian Republik Indonesia. 2. Tim SAR. 3. Pemadam kebakaran. 4. Linmas dan berbagai macam satuan pengamanan dan pembelaan negara lainnya yang merupakan profesi secara resmi dan juga sah. 5. Pengabdian masyarakat. Berikutnya, individu yang berperan dalam pembelaan negara pun bisa diikut sertakan. Tidak perlu harus selalu mengangkat senjata dan juga masuk ke dalam satuan militer, kepolisian, dan juga satuan keamanan. Namun dari sisi individu itu sendiri pun memiliki suatu pengabdian tersendiri terhadap masyarakat.
Banyak pekerjaan masyarakat yang tidak berhubungan dengan kegiatan keamanan dan mengangkat senjata, namun masih berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. Misalnya saja pekerjaan sebagai seorang dokter atau perawat yang akan selalu siap membantu ketika harus melakukan pengobatan terhadap siapa saja. Ini juga merupakan salah satu bagian dari upaya-upaya dalam rangka peningkatan pembelaan negara. 6. Pembelaan negara dalam bentuk organisasi dan kelompok. Selain menjadi bagian dari angkatan militer, satuan pengamanan, kepolisian, dan juga mengabdi terhadap masyarakat, terdapat pula upaya-upaya lainnya yang merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap negara. Ormas atau organisasi masyarakat merupakan salah satu contoh bentuk dan juga upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu yang sengaja berkumpul dan membentuk organisasi untuk berbagai tujuan. Ada beberapa tujuan terbentuknya ormas, seperti 1. Tujuan keagamaan, yaitu untuk memastikan bahwa negara bebas dari paham-paham keagamaan yang bertentangan dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. 2. Tujuan sosial, yang merupakan organisasi yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, korban perang, dan berbagai bentuk masalah lainnya secara sosial tanpa pamrih. 3. Tujuan militer, merupakan organisasi masyarakat yang memiliki peran dalam mendukung tugas aparat militer dan juga keamanan yang berisi masyarakat sipil yang sudah terlatih secara militer dan organisasi masyarakat lainnya. 4. Perwujudan bela negara dalam berbagai bidang kehidupan. 1. Ideologi negara. Ideologi negara kita yakini Pancasila. Sebagai warga negara, kita harus memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Politik dan hukum, yakni mewujudkan stabilitas politik nasional demi kelangsungan hidup pemerintahan yang berdaulat dengan cara turut serta dalam menyukseskan pemilihan umum atau pilkada, pemilihan pemimpin organisasi, dan pemilihan lainnya. Penyampaian aspirasi secara lisan dan tulisan yang dilakukan dengan sopan, bersikap kritis terhadap segala permasalahan, memberikan saran dan usul kepada pihak berwenang, tidak melakukan politik uang dalam upaya pencapaian suatu tujuan. 3. Ekonomi, yakni pada bidang ekonomi. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya melalui cara berikut ini. 1. Dengan bekerja keras mencari nafkah. 2. Dengan melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku. 3. Dengan mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing, sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa bagi negara. 4. Sosial budaya, yakni masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan golongan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbineka tunggal ika dengan cara 1. Mempererat hubungan baik antar warga masyarakat. 2. Mengembangkan sikap toleransi antar suku, agama, ras, dan golongan. 3. Mengembangkan dan kemampuan masing-masing dalam bidang apapun seperti bidang seni, olahraga, sehingga dapat meningkatkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa dan daerahnya. Yang kelima, pertahanan dan keamanan, yakni pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN yang diintegrasikan ke dalam pendidikan nasional yang diselenggarakan di sekolah atau di luar sekolah, melakukan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di wilayahnya masing-masing.